Horas, jua-jua, menjua-jua untuk warga masyarakat Pak Barat. Salam kenal dari saya untuk seluruh para sahabat di Pak Barat, masyarakat Pak Barat. Saya ini bukan siapa-siapa, saya hanya masyarakat biasa yang kebetulan pernah mendapat pendidikan tentang filsafat politik. Jadi saya sedikit memiliki pemahaman terkait tentang politik. Maka saya kali ini ingin membahas tentang pemilu yang akan kita laksanakan tanggal 9 Desember mendatang. Kali ini saya ingin memberikan berbagai masukan, juga komentar yang mungkin menginspirasi kita semua, atau kalau tidak menginspirasi silahkan dilewatkan ya para sahabat sekalian ya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini adalah berasal dari pengamatan saya terkait dengan kegiatan-kegiatan kampanye yang sudah berlangsung beberapa bulan terakhir ini. Nah, seperti saya sampaikan tadi, tanggal 9 nanti, tanggal 9 Desember, kita akan mengadakan pemilihan umum, pemilu bupati di Kabupaten Pak Barat ini, di kota kita tercinta ini. Meskipun secara pribadi saya tidak bisa ikut karena alasan tertentu, namun berangkat dari pengamatan saya selama kegiatan kampanye, saya melihat bahwa masyarakat Pak Barat secara umum itu sangat antusias, sangat peduli, sangat bersemangat sekali di dalam mendukung masing-masing calon ketika kegiatan kampanye. Dan ini yang membuat saya termotivasi, terinspirasi untuk menyampaikan beberapa gagasan ini. Dan saya juga sekaligus bangga dan terharu melihat semangat ini, karena ternyata masyarakat Pak Barat ini sudah mau dan mampu ambil bagian di dalam sistem demokrasi kita. Inilah bentuk partisipasi kita di dalam mendukung para calon di kota kita ini. Tetapi juga sekaligus melihat semangat, melihat kepedulian dan juga antusiasme masyarakat ini, sekaligus juga saya bertanya-tanya di dalam hati. Saya memiliki keraguan dan juga menurut saya sikap antusiasme, kepedulian, semangat ini masih belum cukup. Mengapa saya katakan saya masih meragukan dan juga masih belum cukup? Terlepas dari persoalan yang terjadi selama ini, seperti contoh persoalan berikut ini. Mari kita simak sebentar. Jadi sekali lagi, terlepas dari persoalan yang barusan muncul, saya akan memberikan komentar nanti terkait dengan video itu. Saya katakan saya masih ragu. Mengapa saya masih ragu? Karena saya bertanya, melihat semangat, melihat antusiasme, melihat kepedulian ini, pertanyaan saya dalam diri saya sendiri yang sekaligus saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Pak Barat. Apakah semangat, antusiasme, dan juga kepedulian ini adalah benar-benar berasal dari dalam diri sendiri, atau hanya karena ikut-ikutan? Atau juga karena ada kepentingan pribadi yang ingin dimasukkan atau ingin disampaikan, sehingga ikut bersemangat, ikut berapi-api, ikut berkobar-kobar ketika dalam kegiatan kampanye. Kemudian juga saya meragukan apakah semangat ini, antusiasme, kepedulian ini adalah benar-benar muncul dari kedalaman hati yang paling dalam, karena melihat bahwa si A maupun si B itu memiliki kualitas, memiliki kemampuan,
ke depannya di dalam memimpin masyarakat, di dalam memimpin kota Papak Barat, atau hanya karena keterkaitan marga. Kita tahu bahwa masyarakat Papak Barat ini mayoritas suku Papak yang memiliki marga dan memiliki keterkaitan marga. Maka jika semangat antusiasme ini didasari atau dilandasi karena keterkaitan marga, maka ini menjadi sesuatu yang kurang tepat atau bahkan mungkin bisa berbahaya untuk kedepannya. Nah, saya sedikit menyinggung terkait tentang video yang baru saja kita lihat tadi. Di dalam sebuah kampanye, di dalam sebuah pemilihan umum, adalah hal yang biasa terjadi mengenai pergesekan, mengenai pergolakan, atau apapun namanya. Itu adalah hal yang biasa. Tetapi hal yang biasa bukan berarti bisa dilakukan dengan sesuka hati, apalagi sampai menimbulkan intimidasi atau mungkin kekerasan dan lain bentuk lainnya. Biasa, saya katakan biasa karena ya mungkin sudah sepatutnya terjadi seperti itu, meskipun tidak harus terjadi seperti itu. Tetapi ketika sikap antusiasme tadi itu, semangat tadi itu didasari oleh kesadaran, didasari oleh keinginan hati yang paling dalam, maka pergesekan, pergolakan apapun yang terjadi itu tidak akan menimbulkan permusuhan, tetapi menjadi sebuah pembelajaran, sebuah pembenahan baik oleh masing-masing calon dan juga masyarakat, untuk masyarakat Papak Barat yang lebih baik. Itu yang harusnya terjadi. Nah, tetapi kalau saya mengamati komentar-komentar yang muncul, banyak yang malah memprovokasi, ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian seperti kita lihat, mungkin para sahabat sudah menyaksikan terkait dengan visi dan misi dari calon pemimpin daerah kita ini, pemimpin Papak Barat ini. Kalau belum, silahkan di searching di YouTube debat calon Bupati Papak Barat. Kalau kita melihat di sana, kita akan tahu seperti apa dan bagaimana kualitas atau kemampuan seseorang itu. Sejauh mana dia memiliki kemampuan di dalam memimpin masyarakat, memimpin Papak Barat ke depannya. Memang meskipun ini debat itu tidak bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk menentukan si A atau si B, kita juga perlu melihat sepak terjangnya mereka selama ini. Maka adalah tugas kita untuk melihat secara benar-benar siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin di Papak Barat ini. Kita harus memiliki wawasan yang luas sampai ke sana. Jadi bukan hanya karena sekedar ikut-ikutan, apalagi karena ada kepentingan pribadi yang ingin dimasukkan. Nah, para sahabat, sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan lewat video ini? Poin yang ingin saya sampaikan lewat video ini ialah bahwa sikap antusiasme, semangat yang berapi-api ini harusnya jangan terjadi hanya pada saat kampanye. Tetapi bagaimana sikap antusiasme, kepedulian, semangat yang berkobar-kobar ini terus kita miliki di dalam hati kita untuk membangun bersama-sama, bahu-membahu, menuju masyarakat, menuju Papak Barat yang lebih baik. Ini sangat penting untuk saya sampaikan. Maka saya membuat video ini karena
Saya melihat dan saya membandingkan dengan kota-kota lain. Kebetulan saya itu sudah tinggal di kota lain itu cukup lama dan bisa membandingkan dengan daerah kita ini. Yang masih jauh dari tertinggal dari kita semua itu ialah cara berpikir kita yang masih tertinggal. Cara berpikir kita yang masih belum bisa untuk saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Bisa dikatakan kita ini adalah orang kampung dibandingkan kota lain, tetapi kita itu harusnya jangan jadi orang kampungan. Kita harus bisa mengasah, bisa bersaing di tengah perkembangan zaman sekarang ini. Tidak saatnya lagi saling sikut menyikut, tidak saatnya lagi saling cemburu atau iri hati, apalagi sampai terjadi perselisihan hanya karena perbedaan pilihan. Ini beberapa daerah, beberapa tempat, beberapa warga, saya melihat karena perbedaan pilihan akhirnya menimbulkan perselisihan antar yang bertetangga. Ini sesuatu yang tidak perlu sama sekali harusnya. Di mana semangat tadi itu? Di mana sikap antusiasme dan kepedulian tadi itu? Maka semangat tadi itu harusnya jangan hanya pada saat kampanye, tetapi bagaimana ini kita perjuangkan terus menerus. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus sadar, para sahabat, masyarakat ini kita harus sadar bahwa ketika si A ataupun si B terpilih sebagai calon pemimpin, maka kita sebagai masyarakat ini seringkali akan terlupakan. Seringkali akan terlupakan. Mengapa? Ini bisa diakibatkan dua hal. Pertama, si terpilih ini bisa lupa dengan para pendukungnya, atau yang kedua, bisa jadi ada kepentingan yang lebih penting lagi dibandingkan kepentingan masyarakat. Jadi kita harus sadar masyarakat ini bahwa kita sekarang, kita besok, dan kita yang akan datang. Masyarakat ini atau kota kita ini, Papua Barat ini akan maju kalau kita bisa bahu-membahu, tolong-menolong, saling mendukung satu sama lain, dan sekaligus juga mampu bekerja sama dengan pihak pemerintah. Dan di sini juga peran dari pemerintah, khususnya kalau ingin ada niat membangun Papua Barat ini, bagaimana pemerintah ini memberikan edukasi terhadap masyarakat, cara berpikir yang lebih dewasa, yang lebih matang. Karena bisa dikatakan kita yang tinggal di kampung ini, di pelosok seperti ini, masih belum mendapatkan pendidikan yang maksimal terkait dengan tata kelola masyarakat dan juga bagaimana mengolah suatu sumber daya alam tertentu dan lain sebagainya. Jadi ini pola pikir yang masih belum bisa. Maka tugas kita masyarakat belajar bersama-sama, juga sekaligus pemerintah mau memfasilitasi hal ini. Maka sebagai penutup dari saya, harapan saya pribadi adalah tugas kita bersama-sama memajukan kota ini, memajukan tempat tinggal kita ini, mampu bersaing dengan kota-kota lain, dan terlebih kita sendiri mampu menciptakan kerukunan, mampu menciptakan kebersamaan, sebagaimana tujuan dari politik itu sendiri adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya saya masih ingin membahas banyak hal, khususnya untuk calon bupati,
yang akan terpilih nanti. Tetapi untuk meningkat waktu, saya selesaikan sampai di sini. Karena itu silahkan diikuti terus channel ini, dukung terus channel ini untuk yang lebih baik. Horas, jua-jua, mujua-jua untuk seluruh warga masyarakat Papua Barat.